Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Kami di sini akan mempresentasikan tentang studi kasus bisnis internasional yang berjudul Proteksionisme Amerika Serikat terhadap impor daging Kanada. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Novita dengan NIM 225, yang kedua ada Anggia Lexiana Prada A dengan NIM 226, yang ketiga yaitu Nira Artanti Febriana dengan NIM 227, yang terakhir yaitu Emilia Puspita Ningtyas dengan NIM 228. Proteksionisme dalam perdagangan internasional. Proteksionisme mengandung dua makna, yakni yang pertama merupakan paham yang menekankan usaha pemerintah untuk melindungi dunia usaha. Yang kedua, yaitu merupakan usaha pemerintah untuk memberikan hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif kuota, pajak, dan lain-lain untuk melindungi industri dalam negeri dalam perdagangan ekspor atau impor dari produk negara lain. Proteksionisme juga diartikan sebagai kebijakan ekonomi yang menghambat perdagangan internasional melalui tarif bea masuk impor atau tarif protection, pembatasan kuota, pemberian subsidi atau non-tarif protection, atau sejumlah hukum nasional sebagai instrumen untuk menekan impor, bahkan aturan fundamental dengan melarang masuknya impor. Pada awalnya, politik proteksionisme ini dikemukakan oleh Alexander Hamilton, yaitu seorang Menteri Keuangan pertama Amerika Serikat dalam Reports of Manufacture tahun 1791, di mana menurutnya negara sudah seharusnya melakukan proteksionisme terhadap industri-industri muda atau yang disebut dengan infant industry. Industri-industri muda yang dimaksud yaitu industri yang belum memiliki keterampilan bersaing dengan masuknya produk-produk dari luar negeri, sehingga akan menciptakan kecenderungan menutup akses bagi industri muda untuk turut andil dalam kompetisi pasar bebas akibat tergilas oleh produk-produk asing. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sengketa Country of Origin Labeling sebagai proteksionisme Amerika Serikat terhadap Kanada. Country of Origin Labeling merupakan sebuah peraturan pelabelan yang disahkan oleh hukum perundang-undangan Amerika Serikat yang mewajibkan para pengecer bisa dikatakan negara atau perusahaan untuk mencantumkan label negara asal pada berbagai jenis produk makanan, dengan tujuan memberitahu konsumen mereka mengenai informasi sumber makanan tertentu, seperti daging sapi segar, daging babi, dan domba, kecuali produk olahan. Kasus ini bermula ketika Amerika Serikat mengajukan perluasan Country of Origin Labeling sebagai aturan hukum untuk menjaga tingkat keaslian, pelabelan asal produk, jenis produk, cara penyembelihan seperti daging sapi, babi, domba, serta ayam. Hukum ini untuk menciptakan ketahanan pangan agar setiap produk yang dipasarkan tidak merugikan konsumen. Pihak Kanada menilai aturan tersebut hanyalah alasan Amerika Serikat bahwa warga Amerika Serikat hanya bisa mengkonsumsi daging yang diternakkan atau dikembangkan di negara itu. Secara sederhana, pemberlakuan Country of Origin Labeling akan menguntungkan konsumen. Akan tetapi, bagi pengusaha dan pebisnis akan cenderung menyulitkan untuk mencampurkan produk olahan daging yang berasal dari negara lain dan mengakibatkan industri ternak cenderung sulit berkembang. Berikutnya, solusi pada permasalahan ini yaitu pada Desember 2008 dan Juli 2009, Kanada mengajukan pertemuan dengan Amerika Serikat terkait dengan proteksionisme Country of Origin Labeling. Akan tetapi, hasil yang didapatkan nihil. Kemudian, pada Oktober 2009, Kanada kembali mengajukan permasalahan ini ke WTO yang memiliki wewenang sebagai peacemaker. Kedua negara menginginkan adanya diskusi panel dengan Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah, Dispute Settlement Panel.
pada 18 November 2011, di mana dibentuk diskusi panel oleh WTO dan sebagai hasil kajian memutuskan Amerika Serikat bersalah dengan melanggar 2 artikel dari kesepakatan WTO pada teknis pembatasan dalam perdagangan atau TBT dan ketentuan dasar GATT. Pelanggaran ini menyangkut artikel bahwa setiap negara dilarang untuk mendiskriminasi produk dagang dari negara lain terhadap produk lokal atau domestik. Akibatnya adalah merugikan produsen impor serta merugikan kemampuan kompetitif industri ternak, sedangkan informasi yang diberikan kepada konsumen tidak proporsional dan dinyatakan tidak sah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.